Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Baja Hashim ingin menjelaskan mengenai tentang keseimbangan asam basa. Baik, ion hidrogen atau sifatnya asam, tantangannya hemostasis utama adalah menjaga konsentrasi ion hidrogen atau H+, pH cairan tubuh pada tingkat yang sesuai. Diet dengan protein dalam jumlah besar menghasilkan lebih banyak asam daripada basa yang mengasamkan darah. Nah, pH normal cairan tubuh itu 7,35 sampai 7,45. Alkalosid atau alkemia, pH darah arteri naik di atas 7,45 basa. Asidosis atau asidemia, pH arteri turun di bawah 7,35. Asidosis itu asam. Dan yang terakhir, pH ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen yang terdapat dalam tubuh. Baik, sumber ion hidrogen atau H+ itu ada 4 bagian. Sebagian besar ion hidrogen berasal dari metabolisme seluler. Yang kedua itu pemecahan protein melepaskan asam fosfat atau ekstraseluler. Yang ketiga itu respirasi anaerobik. Kalau kita bernafas tanpa bantuan oksigen, maka akan menghasilkan asam laktat. Dan terakhir itu mengangkat karbon dioksida dalam darah saat bikarbonat melepaskan ion hidrogen. Selanjutnya itu regulasi ion hidrogen. Konsentrasi ion hidrogen di atas secara berurutan oleh sistem penyangga atau keseimbangan kimiawi dalam darah, bertindak dalam hitungan detik. Yang kedua itu pusat pernafasan di batang otak atau bertindak dalam 1-3 menit. Sedangkan mekanisme ginjal membutuhkan berjalan hingga berhari-hari untuk mempengaruhi perubahan pH. Nah, sistem penyangga keseimbangan kimia itu ada 3. Sistem penyangga bikarbonat, HCO3-, fosfat, serta protein atau albumina dan hemoglobin. Selanjutnya, sistem penyangga protein. Hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah, albumin yang ada dalam plasma darah. Gugus karboksil bebas bertindak seperti asam dengan melepas H+ atau menurunkan pH. Gugus amino bebas bertindak sebagai basa untuk bergabung dengan H+, yaitu meningkatkan pH. Selanjutnya itu ada sistem penyangga asam karbonat bikarbonat. Pengaturan keseimbangan asam basa sistem pernafasan adalah sistem penyangga fisiologis. Ada keseimbangan reversibel antara lain yaitu karbon dioksida dan air terlarut. Kedua itu berdasarkan ion bikarbonat HCO3- sebagai basa lemah. Ion karbon bertindak sebagai asam lemah. Hemoglobin selain mengikat oksigen, dia juga mengikat asam yang berlebih serta bisa meningkatkan pH. Selanjutnya itu ada sistem penyangga fosfat. Sistem penyangga fosfat H2PO4- yaitu fosfat dan HPO42- yaitu ion fosfat. Kebanyakan terjadi di dalam sel intraseluler. Cara kerjanya adalah pada saat meningkatnya ion H- atau asam-asam kuat akan diikat oleh basa lemah sehingga dapat menghasilkan asam lebih lemah. Nah, sekarang sebaliknya adanya OH- yaitu basa kuat akan diikat oleh asam lemah sehingga basa yang kuat tadi berubah menjadi asam yang lebih lemah. Selanjutnya terdapat mekanisme keseimbangan asam basa di ginjal. Mekanisme ginjal yang paling penting untuk mengatur keseimbangan asam basa ada 3 bagian, yaitu mereabsorpsi atau menyerap kembali, menghasilkan ion bikarbonat baru HCO3 jika tubuh kelebihan asam. Yang kedua itu
mengekskresikan ion bikarbonat dalam urin kalau tubuh terlalu basah. Yang ketiga itu kehilangan ion bikarbonat sama dengan mendapatkan ion hidrogen, menyerap kembali ion bikarbonat sama dengan kehilangan ion hidrogen. Dan ekskresi hidrogen ion. Sebagai respon terhadap oksidasis, maka ginjal yang menghasilkan ion bikarbonat dan menambahkannya dalam darah dengan cara diabsorpsi. Jumlah ion hidrogen yang sama ditambahkan ke urin. Sekian penjelasan saya mengenai tentang keseimbangan asam basa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.